kemudian yang penyakit hati itu, ini kan sebagai apa namanya, bahwa kita selalu apa namanya itu, selalu memperbaiki diri kita sendiri lah. Iya kan? Iya, iya. Riya, suma'ah, ujub, kiber, yang terakhir kan hasad. Sepin Hmm. mungkin nyampaikan dari Mas Yulianto aja. Terus nanti Iya. selebih ya kita kalau mau berdoa atau kita mau apa namanya, sharing yang lain, monggo silakan. Oke, ini Gitu. jam berapa sih? Oke, setengah Ya, jam ya. baru. Enggak, tapi ada amanah nih, ada yang nanya kemarin tuh siapa itu? Tak jawab dulu ya. Wasilah, wasilah. Ya. Wasilah, terus surat yang mengenai awan itu, ya ta? Mbak Wawu itu Mbak Wawu ya. Eh, terus apa lagi? Udah ya? Apalagi pertanyaan. Makrifat, Apa? makrifat. Makrifat. Mbak, Terus apa lagi? udah dua itu aja. Iya, iya, iya. Oke, yang pertama itu yang mengenai apa? Wasilah. Kalau wasilah, anu dulu apa? Awan itu kan ya. Surat yang mengenai awan bergerak itu. Ada yang tahu nggak prosesnya hujan? Prosesnya gimana? Proses detailnya Ya, gimana? awan, awan Mhm. terkumpul Mhm. dari uap 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 air laut menjadi Mhm. naik ke ke atas, Mhm. ya. Terus? Kemudian dengan adanya petir dia cair, dia turun ya. Hmm. uap air naik ke atas Hmm. untuk Menggumpal, saling menggumpal dia turun ya. Dari molekul-molekul itu dia saling menggumpal, ada berat Mhm. dia turun ya. Oh gitu. Ada berat ya turun. Bayangkan 1.400 tahun yang lalu itu di padang pasir itu ya lewat Quran itu detailnya lebih canggih daripada penjelasan sains sekarang ini. Bayangkan. Ngerti nggak? Makanya Mbak Mbak siapa ya yang ngirim itu? Bawa, bawa, Bukan Mbak O satunya kok. Lupa saya yang baru join itu. Ya, Anida. Anida, Oh, Anida. Disney, Ya, Anida Destina apa? ya, Desi Natri. Ya, Destinatri. Gladys itu juga. Dan Ya, itu saya cek ya. Prosesnya yang disebutkan di ayat itu dari segi bahasa itu luar biasa karena itu menunjukkan bahwa itu yang bikin Allah karena sains sendiri itu apa kalah kalah canggihnya dengan ayat itu ya itu kan cuma kata-kata tapi dari balaghah tahu balaghah ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu kan ada nahwu, sorof, balaghah. hmm, Ya ta? Quran isinya balaghah. Balaghah itu kayak apa ya eloquent metafor-metafor gitu ya. Jadi kalau nahwu sorof itu kan cuman artinya apa? Kalau balaghah itu dari kiasan-kiasannya itu. Ya ta? Jadi kan apa namanya eh, prosesnya itu ada nanti saya kirim apa namanya YouTube-nya ya. Itu kan naik itu ya apa namanya uap air itu ya. Kemudian dia tuh perlahan sekali. Perlahan sekali itu di ayat itu disebut yajri ya apa yarji yarji. Memang benar itu di kalau di ilmiah-ilmiah itu dia perlahan sekali. Kemudian menyatu Yufa, Yulfa segala macam. Jadi menyatunya pun juga itu pakai proses itu digambarkan di ayat itu juga. Kemudian bertumpuk-tumpuk kan, bertumpuk-tumpuk. Kemudian dari terus berubah menjadi gunung, disebutkan jibal, gunung. Memang kayak gunung. Tingginya juga 15 kilo, persis kayak gunung di bumi ini, ya dah. Kemudian di dalamnya itu mulai mulai dari awan mendekat, mendekat, nempel-nempel berat jatuh, jatuh jadi hujan gitu. Dan disebutkan kadang-kadang juga bisa jadi es. Di situ juga disebutkan. Ngerti nggak? Jadi
luar biasanya ayat itu tuh, bayangkan 1400 tahun yang tadi kan mereka tanya siapa yang tahu, nggak ada yang tahu padahal kita udah semodern kayak gini ya. Dan itu turun di Rasulullah SAW di tengah padang pasir yang nggak ada ilmu masuk. Artinya apa? Bahwa benar Quran itu dari Allah, gitu loh. Ya. Jadi dan itu banyak sekali ayat-ayat yang seperti itu. Ya. Nanti saya kirim apa namanya? Ayatnya sama di compare dengan yang di YouTube itu yang dijelaskan prosesnya itu, ya. Akurat sekali itu dari segi bahasanya. Kalau sempat nanti saya ringkas ya. Dari bahasanya maksudnya dari balaghahnya itu pemilihan katanya itu loh. Disebutkan ini pelan-pelan, kemudian menebal jadi dari gunung segala macam. Ya tadi nggak ada yang nyebut gunung kan. Padahal memang awan itu ngumpul sampai jadi kayak gunung, baru berat kan, baru jadi hujan. Dan gunungnya itu tingginya 15 kilo persis kayak gunung di bumi, ya gitu. Jadi ini benar Tapi di atas itu kan tekanannya tipis sekali ya ya, atmosfernya ya. ya. Kan ini nggak hubungan dengan tekanan kan. Kalau sudah kumpul dari butir-butir tadi, awan jadi anu kan semakin berat kan, ya ta? Apa namanya? Setelah begitu berat, dia lebih berat dari ya ini jatuh dia jadi hujan. Jadi Kondensasi kan, kondensasinya itu juga di dalam gunung itu dia iya. nggak bersama-sama gitu. Kalau bersama bayangkan air segede itu bersama kota hancur semua kan gedung. Tapi dibikin Allah begitu Hmm. sedikit-sedikit, kadang-kadang jadi es, kadang kemudian halilintar apa petir itu juga ada gunanya petir itu. Petir itu kan karena dia ada awan positif negatif dia loncat tuh. Hmm. Itu ternyata ada gunanya dia mecah ozon itu ada gunanya tuh luar biasa makanya kalau kalau di zaman Nabi Musa ini kan tadi nanti ayatnya itu soal Nabi kalau di zaman Nabi Musa itu semua mukjizat itu bisa kelihatan kayak ada mereka waktu di Gunung Sinai itu waktu setelah setelah di apa lewat laut itu dikejar apa Firaun tuh kan dia kan jalan ke Gunung Sinai mau menuju ke Palestina sebenarnya mau ke Yerusalem itu dilindungi Allah pakai Dengan mana awan. salwa. Yang isinya mana salwa, mana salwa. Salwa itu burung-burung kecil, burung kayak burung puyuh gitu yang banyak sehingga mereka itu nggak kelaparan, nggak kehausan. Nggak kepanasan. Ya nggak kepanasan. Jadi awannya itu awan makanan. Itu ya, Hmm. awan makanan itu. Eh, makanya dan juga secara ilmiah ya, kalau orang bisa survive itu kalau ada protein jadi salwa tadi apa burung mana itu dia kayak eh, sesuatu yang manis gitu loh cairan yang manis jadi kita kan butuh energi ya apa namanya jadi kayak karbohidrat kita makan nasi itu kan jadi gula kan jadi harus ada dua dua unsur itu protein yang untuk apa otot segala macam dan ini jadi kata-kata mana salwa itu secara ilmiah itu akurat sekali bahwa kita butuh dua itu karbohidrat, energi sama salwa. Tapi kemudian di ayat berikutnya kan mereka mintanya apa? Bakliha, minta bawang, minta ini kan yang lebih Hmm. rendah. Jadi ini juga digambarkan bahwa Quran itu nggak main-main, isinya ilmiah sekali, sains sekali. Saya sebut di buku saya itu beacon. Jadi kayak penunjuk apa ilmiah. Oke, terus yang kedua soal apa? Wasilah ya. Ya, wasilah itu artinya jalan menuju mendekatkan diri pada Allah gitu ya. Wasilah ya. Tapi banyak orang yang pakai secara salah. Nanti wasilah apa? Pakai orang di kuburan orang yang sakti gitu. Itu tuh nggak boleh kayak gitu. Ngerti? Wasilah itu langsung ke Allah ya ta. Memang bisa kalau kayak waktu zaman Rasulullah itu ada yang minta Rasulullah doa gitu, terus Rasulullah mendoain. Bisa ke orang yang suci, orang yang baik gitu ya. Karena doa mereka
mustajab kan, bisa apa. Tapi apa dianjurkan kalau wasilah itu ya dari kita bagaimana kita mendekatkan diri. Jadi maksudnya wasilah adalah sesuatu yang mendekatkan pada Allah, ya ta? Ya, ada dalilnya di surat Al-Maidah ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekat kemana. Jadi kita harus mencari avenue, mencari Jalan terbaik ya. iya 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 iya, enggak ya pokoknya mm, ses- literally itu wasilah itu sesuatu yang mendekatkan kepada tujuan. Nah, kalau Islam kan mendekati diri pada Allah wasilah. Sesuatu yang jadi perintah di Al-Maidah ayat 35 itu supaya kita itu mencari bagaimana cara mendekat itu ya kayak kayak ngaji ini karena kita kan pengen deket kepada Allah ya. Ya ta? Kemudian Hmm. dianjurkan supaya bergaul dengan orang-orang yang baik, yang akhlaknya tinggi, yang pintar. Jadi kalau di ayat-ayat Quran banyak disebutkan kan gunung ya di apa mubalaghahnya adalah disebutkan perhatikan gunung itu kan digambarkan pasak bumi, tahu pasak bumi, kalau ini ada papan ya, ada papan, Paku. ada papan ya betul, papan atau kalau kalau dia nggak dipaku, papan itu kan bergerak. Lah gunung itu sebagai paku-paku supaya bumi ini nggak bergerak. Kalau bergerak kan apa gempa bumi terus kan. Jadi gunung-gunung itu fungsinya itu. Tapi itu kiasan juga. Itu benar juga kita. Artinya kalau di dalam masyarakat, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam segala macam kumpulan itu harus ada satu dua minimal satu orang atau yang jadi gunung. Apa itu gunung? Akhlaknya tinggi, ilmunya dalam. Kalau ada lingkungan seperti itu, ada yang punya akhlak tinggi dan ilmu dalam, aman itu. Karena apa namanya dia bisa bisa menjadi sumber ya wasilah, menjadi sumber wasilah lah. Jadi artinya bisa ngajarin lingkungannya itu menjadi lebih baik gitu ya. Ngerti nggak? Dan makanya kita itu dianjurkan banyak itu carilah orang apa berkumpul ke orang yang baik-baik gitu ya. Bahkan Nabi Ibrahim tuh berdoanya juga begitu. Dia pengen di connect dengan orang-orang yang baik-baik. Bayangkan tuh Nabi Ibrahim, apalagi kita ya. Ya, tapi tawasul juga bisa dengan amal soleh. Ya, apa namanya? Kayak pernah cerita itu, tiga orang di gua itu. Al-Kahfi. Bukan itu. Ada tiga Bukan. orang di gua yang ketutup apa 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 bulldozer apa namanya, batu besar gitu ya, gelundung nutup goanya nggak bisa keluar, mereka nggak kuat dorong, tiga orang itu masing-masing pakai wasilah ya, tawasul dia, yang pertama dia berdoa, ya Allah aku udah berbuat begini-gini, eh, Buka moga-moga sedikit. bisa didorong buka sedikit gitu, sampai tiga orang itu pakai wasilah itu, aku udah pernah begini-gini, akhirnya bisa buka ya, itu bisa. Jadi kita wasilah dengan aku udah begini, udah begitu gitu ya. Karena Allah itu bisa membantu kita juga. Ya. Dan juga minta doa orang yang soleh yang masih hidup. Ya, ustadz atau orang tua atau sahabat yang soleh segala macam minta doa. Gitu. Gitu. Kayak makanya kita kalau sholat tuh dianjurkan kan salawat ke Rasulullah dulu kan. Ya, Hmm. karena eh, Allah tuh seneng nggak kalau lewat Rasulullah gampang dikabulkan gitu. Ya, tapi yang tidak boleh itu kayak misalkan berdoa terus langsung uh, saya apa membaca surat ini supaya dapat uang, supaya dapat jodoh, supaya diterima kerja segala macam itu nggak boleh. Ngerti nggak? Itu nggak boleh. Jadi seperti itu ya. Terus apa kalau baca Yasin supaya hati tenang, oke. Wakiyah untuk mengingatkan bahwa rezeki dari Allah, oke. Tapi kalau kemudian wakiyah supaya kaya, nah itu nggak boleh.
ya dah. Wakiyah itu ujung-ujungnya nanti tawasul. Jadi tawasul tuh eh, seperti itu. Terus kalau misalkan berdoa dengan orang yang mati, wahai wali siapa? Wali Jogo, wali itulah. Saya minta rezeki, ini nggak boleh juga, ya. Disirik, disirik ya. Sirik, sirik tuh, ya. Pokoknya, ya, pokoknya nggak boleh itu. Jadi, Artinya kalau kita menggunakan perantara yang lain, tapi tetap kita harus mengatakan bahwa semuanya itu hanya Allah yang akan memberikan, ya, mengabulkan atau memberikan apa namanya itu pada kita itu, bukan orang lain atau barang lain begitu. makanya Kita ini, membaca Quran, baca Yasin dan sebagainya, selama kita masih berpikiran atau meniatkan bahwa Allah yang akan memberikan pada kita sesuatu yang kita minta, itu nggak apa-apa, karena satu apa namanya itu jalan jalan, yaitu Allah, tidak ada yang lain selain Allah. Itu nggak. Tetapi ya, kalau orang lain yang kita percaya, ya itu yang nggak boleh. ya. Jadi kesimpulan praktisnya ya untuk kita itu wasilah itu kan hasilnya tawasul ya. Tawasul dengan Allah itu yang boleh itu tawasul dengan Allah ya, menggunakan sifat-sifatnya, terus pakai amal soleh kita dan doa orang soleh. Terus itu juga membaca surat tertentu untuk ibadah, untuk kenangan, bukan untuk ini. Tapi yang tidak boleh itu mengangkat ayat tertentu itu sebagai jimat atau sebagai wah ini kalau membaca ini apa namanya kaya bangsanya, Dapat itu duit. enggak ya. Terus meminta pertolongan pada orang yang udah mati itu nggak boleh. Banyak yang datang ke kubur gitu kan, oh minta ini wah ini wah kiai ini yang mati, nggak boleh itu. Ya dah. Terus meyakini bacaan tertentu membawa efek apa ya dunia segala macam nggak boleh tuh. Begitu ya. Tapi Yul, ini Mhm. banyak di masyarakat ya, yang dia itu pergi ke makam wali ya, Mhm. dia datang. Itu nggak, saya nggak tahu tujuannya, tapi beludak gitu. Itu sangat, misalnya wali wali di gunung apa gitu, di Cirebon, terus di mana di Sunanampel gitu ya. Mereka datangi itu makamnya. Saya nggak tahu yang diminta sama mereka itu apa gitu loh. Iya. Itu kan sudah meninggal. Iya, makanya begini, sekarang saya tanya, kenapa orang nyembah patung? Ada yang tahu? Ya zaman Nabi Ibrahim, zaman segala macam, patung disembah-sembah. Bikin patung gede disembah. Kenapa? Ada yang tahu? Hmm? Karena dia mau memvisualisasikan Tuhannya ya lewat patung, dewanya lewat patung. Karena kalau nggak ada alat-alat itu dia blank ya, blank ya. Jadi gini ceritanya. Generasi sebelumnya ada tokoh hero ya yang luar biasa gitu kan. Mereka wah terus begitu mati dia bikin patung orang itu. Pertama-tama dia nggak ada intensi untuk nyembah, cuman untuk apresiasi gitu kan. Patung siapa gitu ya. Tapi generasi selanjutnya anak cucunya nggak tahu kenapa nenekku kakekku dulu nyembah apa menghormati ini nggak tahu. Akhirnya mereka nyembah karena dipikir itu adalah Tuhannya gitu. Makanya kalau di Islam itu kan nggak boleh kita apa menggambarkan Rasulullah SAW bikin patung nggak boleh kan karena nanti akan disembah gitu jadi Individual ya, ya individual jadi gitu kan. jadi aslinya itu sebenarnya dari respect ke orang yang hebat itu dibikin patung tapi anak cucunya yang nggak tahu akhirnya nyembah nyembah patung akhirnya sudah menjadi ini bahwa ini dulu kakek nenekku apa namanya nyembah ini padahal padahal waktu itu sebelumnya nggak nyembah gitu. Jadi ini lanjut ke soal Syiah itu ya, yang yang seperti ini sebenarnya ceritanya. Ada yang tahu Syiah itu artinya apa? Kan Syiah kan oh, ini agamanya Syiah Sunni ya. So, ada yang tahu nggak sih Syiah itu apa? Hmm?
Tony nggak ada ya. Jadi Syiah itu benar zaman Rasulullah itu bahasa Arab. Syiatu Ali, Syiatu Umar. Artinya apa ya? Apa ya? Pengikut setia. Jadi kalau kita ngomong Syiatu Ali itu pengikut Ali yang setia. Kalau di Arab itu kan biasa kelompok-kelompok gitu. Syiatu Umar, ya pengikut Umar yang setia. Nah, ya. Nah, terus kenapa ada agama yang namanya Syiah itu ya? Itu terjadinya gini. Waktu Rasulullah SAW meninggal, itu kan mereka orang Madinah, baik yang hijrah sama yang apa namanya, yang menerima itu ada yang yang orang yang di Madinah, ya toh, sama yang itu mereka kumpul untuk menunjuk pengganti Rasulullah, pemimpin, kan selalu ada pemimpin. Mereka bilang ahli bait itu family, itu Ali kan, waktu itu Ali kan. Yang langsung karena Ali itu kan menantunya Rasulullah kan yang menikah sama Fatimah. Tapi sepakat mereka memilih Abu Bakar. Kenapa? Hari-hari waktu Rasulullah SAW sakit, itu dia selalu menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam menggantikan Rasulullah. Kan ada beberapa hari Rasulullah itu sakit. Ya toh, dari Kamis sampai Rasulullah meninggalnya kan Senin ya. Kamis tuh sakit parahnya itu. Itu Abu Bakar yang jadi imam. Itu disepakat bahwa sebenarnya pilihan Rasulullah itu untuk memimpin adalah memimpin masyarakat itu yang penerusnya adalah Abu Bakar. Ya, akhirnya Abu Bakar diangkat toh. Tapi orang-orang yang Syiatu Ali, yang orang-orang yang apa namanya pengikut Ali itu nggak suka. Jadi sebenarnya pertama itu adalah nggak suka politik, ya dari politik, ya toh. Tapi kemudian itu tahun berapa? Itu sekitar tahun 32 ya, 32, 34 Hijriah. Kemudian tahun 60 itu kan cucunya Rasulullah toh, Husain ya, Hasan Husain. Itu kan dibunuh di Karbala itu oleh Muawiyah kan dibunuh. Nah, di situ marah pengikutnya Ali, apa namanya, jadi kayak gimana ya, marah kemudian sedih segala macam. Akhirnya mereka kan mukulin diri sendiri kayak kalau Syiah itu kan gitu kan, tahu nggak, ada yang tahu kan, jadi di Iya, di Karbala, Karbala. ya Karbala. Tapi itu sebenarnya kalau kita ngomong kan Akil Sirak, Akil apa, Profesor siapa, Akil Sirat ya yang disebutkan Yoyon itu. Agil Sirat. Ya, Akil Sirat. Itu dia bukan Syiah. Sebenarnya ahli sunnah wal jamaah ya. Sunni sendiri kayak Imam Ghazali itu dia juga love, cinta terhadap ahli bait, keluarga Rasulullah. Saking cintanya dia itu jadi kan ada Asyura kan. Jadi Asyura itu kan hari-hari di mana memperingati kesedihan segala macam. Ya. Dan itu bukan berarti itu Syiah. Enggak. Jadi kayak Akil Sirat itu segala macam, dia itu bukan Syiah, dia itu sebenarnya murni dia ahli sunnah wal jamaah dia. Ya tapi saya ngelihat orang Indonesia itu gampang sekali seneng kalau suudzon gitu loh. Ngerti nggak? Padahal dia tuh bahkan Imam Ghazali itu juga memperingati, bukan maksudnya Karbala itu sesuatu yang kejadian Karbala itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau Syiah yang yang Syiah benar, yang dilarang, yang kita nggak mau itu Syiahnya itu isinya dia lucu-lucu, dia ada mut'ah, tahu mut'ah Tahu. tahu Kawin jangan kontrak. lah ya, itu Sokot langsung yo Setuju. jadi itu yang membedakan. Jadi kenapa itu? Jadi begini ceritanya, waktu ada salah satu
penguasa ya, raja yang dia itu udah menceraikan istrinya talak 2 kali kan. Kan maksimum di Islam itu kan 2 kali. Tapi dia mau balik lagi. Sunni nggak boleh kan? Secara Islam nggak boleh. Terus dia muter-muter akhirnya dia ngikutin Syiah. Syiah kan ada nikah tuh kayak bisa nikah kontrak segala macam, lebih bebas. Kontrak. Ya toh, akhirnya dia itu makanya namanya Syiah jadi kuat karena di backing oleh penguasa-penguasa itu kayak sekarang itu yang apa namanya homo, orang-orang homo itu kan di backing sama orang-orang kaya sekarang jadi hidup. Jadi dan juga masalah di Syiah itu dia itu ada akidahnya tuh aneh. Jadi ada eh, kamu boleh menyembunyikan keislamanmu gitu. Di Islam di kita juga ada sih, tapi nggak boleh ekstrim gitu. Kalau di sana kamu nggak di saya pernah punya teman ya datang ke tempat saya kan ada musola ini ya. Dia tuh saya nggak tahu sebelumnya dia Syiah kan. Dia tuh sholat sampai 1 jam. Saya bingung. Kamu tuh sholat apa? Dia gabung 1 seminggu. bulan. Iya, dia gabung. Dia bilang, dia bilang saya Syiah, dia bilang gitu. Jadi dia bisa itu seminggu digabung sampai saya bilang, ini kamu sholat kok jengkang-jengking terus. Ternyata dia gabung seminggu dia gabung. Terus juga dia itu di kantor tuh kan waktu itu kantor ya, dia nggak pernah sholat. Dia bilang saya sholat itu di rumah dari maghrib, isya, sama subuh aja. Yang duhur atau ini kadang-kadang digabung di ini, tapi mereka cuma 3 yang diwajibkan malam. Karena kalau siang tuh ketemu orang itu dia nggak perlu ini menunjukkan itu. Jadi itu sih kalau kayak itu apa namanya? Yang NU tuh enggak sih. Tapi ada golongan NU yang kalau pernah dengar ya, dia makrifat ini masuk ke makrifat ya. Dia makrifat yang salah. Kalau makrifat yang benar itu kan mengenal sifat-sifat Allah ya, makrifat. Dari dasar kata tahu, pengen tahu arah. Itu bagus. Kalau baca di Ilya Yahuluddin apa namanya tulisannya Imam Bukhari itu ada yang khusus makrifat yang makrifat yang benar, tapi makrifat yang salah itu ada sebagian NU kecil sih, yang mereka itu karena merasa dekat dengan Allah, jadi kayak menjadi satu dengan Allah, mereka nggak perlu sholat gitu. Mereka mendakwakan diri nggak sholat untuk orang kayak kita yang masih di bawah itu. Kalau saya udah deket dengan Allah, nggak perlu sholat. Gimana sih? Sholat itu kan untuk Allah. Saya sendiri bagian dari Allah. Gitu. Itu sampai sejauh itu makrifat mereka. Ngerti nggak? Tapi sebagian besar NU itu makrifatnya bagus ya. Dia kayak Sunni. Makanya saya bilang kalau siapa nanti tadi itu namanya siapa sih lupa. Said Akil Siraj ya. Kalau dia ngomong soal Karbala segala macam itu bukan berarti dia Syiah, bukan berarti Syiah. Dia itu karena cinta ahli bait, ya. Banyak memang banyak orang Sunni yang cinta sekali dengan ahli bait dan Rasulullah sendiri kan berpesan sampai 3 kali cintailah keluargaku gitu, sampai 3 kali. Ya itu Tapi di momen Asyura itu kan ada penyiksaan diri sebenarnya. Nah itu yang Syiah asli, yang Syiah asli. Jadi kalau NU kayak Akil Siraj itu dia nggak tiap surat terus dia ngebukin diri enggak kan. Kalau yang asli itu karena dia itu saking apanya itu ke Husain itu dia melukai diri sampai berdarah-darah itu. Itu Syiah benar. Kalau kita enggak. Kalau makanya orang yang memperingati Karbala, Asyura, jangan terus didakwa sebagai makanya saya nulis yang husnudon itu. Itu sebenarnya tujuannya untuk itu. Karena banyak orang Indonesia yang saya lihat tuh soal ijazah Jokowi sampai orang demo itu apa-apaan itu. Nanti nggak? Apa-apaan itu? Itu udah rusak hatinya, udah penyakit hatinya udah hati-hatilah. Artinya kita itu beragama ini harus jadi kayak gunung, akhlak tinggi, ilmu dalam. Kalau nggak goncang ini masyarakat.
Ya, jadi begitulah. Jadi kita sendiri ini ngaji ini untuk minimal dari keluarga kita lah. Suami, istri, anak, cucu, dari keluarga tetangga. Nggak usah yang gede-gede lah. Itu insya Allah kita sudah dapat pahala gitu ya. Jadi nggak usah. Makanya saya tulis itu. Itu Yul, saya pernah lihat film ya, itu Christian Orthodox ya. Kalau dia merasa berdosa, itu dia pukul itu punggungnya itu sama kayak pecut gitu, sama apa di depannya si Jesus gitu ya, sama mukul-mukul gitu, nangis-nangis gitu. Oh, saya nggak pernah tahu tuh. Oh ya. Iya, itu ada filmnya itu. Jadi pengejawantaan orang bersalah dengan menyakiti diri. Sebenarnya di Al-Quran nggak ada itu ya ayat yang kalau merasa bersalah harus menyakitin diri gitu kan nggak ada. Tobat ada, tapi kalau menyakiti Tobat. wah, ya, nggak ada tuh. Makanya kamu tobat Saukat. Tobat. Iya. Iya. Udah. Sekarang apa lagi yang belum? Si A udah. Iya, Yul, aku baru masuk nih kan. Oke, ya. Oh iya, Ya, sekalian nanya ini, Yon, itu yang meninggal itu ini ya, Profesor Jainal Abidin ya? Iya betul. Ah, ya benar, ya. Iya. Ya, dosen TK ya, TK. Iya, benar kan? Yang tadi saya udah cerita sama teman-teman, kena blocking juga kan di otak kan? Iya. Kayaknya sih saya nggak tahu persis ininya, sakitnya apa, karena baru tahu meninggal barusan saja, tadi sore. Iya. Koma udah berapa hari gitu Blocking kan? tuh ya? Terus, dari hari Rabu malam kalau nggak salah ya, dari Rabu malam sih ya. Iya, Blocking gimana maksudnya itu? Di otak sebelah kiri, sebelah kanan katanya. Kok tahu dari mana? Ada di grup itu ya, di grup alumni Ada di atau grup. Dia kan satu grup sama saya, WA grup kan. Kan dia Pak Profesor ini kan sangat aktif di persampahan gitu kan. Iya. Oke. Jadi iya. Yoyan tahu. Meninggalnya hari Sabtu ya? Enggak, barusan. Oh, barusan ya? Oh, jadi jam 3 tadi. Jam 3. Jam 3 tadi. Teman kita Agung kena juga stroke. Udah dengar? Iya. Oh gitu? Iya. Hari ini? Agung udah di rumahnya, dia menggeletak. Oh sekarang? Iya. Barusan saya masukin ke grup ya. Iya, kan si Yul minta dimasukin ya supaya dengerin. Makanya saya tiba-tiba tuh kok Agung loh, di otak saya tuh Agung. Saya masukin, udah terlambat. Ya. Ya paling kita berdoa kita supaya berdoa ya kita supaya sehat lah ya. Yang meninggal kita doakan supaya husnul khotimah ya, amin. Iya. Mau tanya apa, Yon? Enggak, ini saya tuh masalah yang tadi Yul itu kan, tapi gini, saya kembali ke masalah Nabi Adam ya. Nabi Adam. Itu kan di video itu kan. Ya, di video itu dikatakan bahwa dia bertanya, apakah Nabi Adam itu pertama? Ya, makhluk pertama. Kata Pak Kiai Haji Akil Siraj itu kan bukan gitu kan, kira-kiranya gitulah. Ya itu dia dengan mengutip beberapa ayat Al-Quran kan, ini dasarnya, ini kira-kira ada dasarnya gitu. Nah itu Yul kan juga sedang menulis itu, berarti menulis buku tentang itu gitu, jadi relevan sekali gitu. Nah itu hubungannya dengan nanti kalau masalah kepercayaan sih relatif lah ya kita. Tapi itu rasanya saya nggak belum memahami gitu apa yang dia maksud gitu lah. Tentang dia itu gimana menurut Yul ya. Jadi dia waktu ditanya itu bukan memang
kalau dari anatomi ya, Nabi Adam itu kan sebenarnya cerita di buku saya ya, yang menurut Quran ya. Allah tuh waktu menceritakan kan, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha wa yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, itu artinya waktu Allah berkata ke malaikat-malaikat, aku akan menciptakan khalifah di bumi. Ya toh? Terus si malaikat itu bilang, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu ma yasfiku dima. Jadi, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan ini? Karena dia itu, kenapa dia ngomong begitu? Karena dia tahu bahannya Nabi bikin Nabi Adam itu dari genom atau dari DNA dari orang-orang namanya Homo sapiens. Homo sapiens, Neanderthal, Denovisan itu segala macam itu yang suka bunuh-bunuhan. Itu bisa dikira dari arkeologi itu apa tengkoraknya itu banyak yang pecah. Mereka tuh suka bunuh-bunuhan. Nah itu malaikat ngelihat dan Allah ngambil sampel DNA-nya dari mereka. Makanya malaikat bilang, kalau ada jalur via mayusidu via apakah engkau akan menciptakan orang seperti itu? Terus Allah bilang, kalau ini alamu mala ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kamu nggak tahu, gitu kan? Jadi artinya bahwa Adam itu diciptakan bahannya kayak ini itu dari itu, tapi di genetic engineering sehingga jadi pintar sekali karena apa? Namanya genetic markernya itu dirubah sama Allah. Jadi pintar. Kemudian dimasukin roh dan di wa'allama adamal asma kullaha dan diajarin asma segala macam. Jadi pintar. Makanya grafiknya itu begini, cognition itu begini terus langsung naik. Nah itu di buku saya kasih tahu namanya threshold Adam. Dan orang-orang sains sekarang itu nggak tahu kenapa naik itu. Mereka ngarang-ngarang sendiri pakai karena ada iklim segala macam. Padahal itu waktu naik itu karena Adam diturunkan sekitar 100.000 tahun. Tapi kemudian dari yang diceritakan di TikTok itu, dia menyebutkan ada Nur Muhammad, gitu kan. Jadi waktu Allah sebelum menciptakan apa-apa, dia menciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu bukan makhluk, katanya bukan makhluk, juga bukan Tuhan di tengah-tengah segala macam. Kemudian dia baru menciptakan bumi segala isinya gitu. Ya, jadi Nur Muhammad itu bukan Rasulullah, itu bukan. Tapi kalau itu soal makrifat ya, saya nggak mempelajari sedalam itu. Ya, saya husnudon aja itu benar. Tapi bagi saya itu nggak relevan. Maksudnya begini, saya hanya mempelajari sesuatu yang berguna. Kenapa saya nulis buku? Karena guru saya bilang banyak anak muda yang meninggalkan Islam karena mereka percaya teori Darwin evolusi. Darwin evolusi itu membuktikan bahwa dunia kita itu tidak perlu Tuhan karena bisa menciptakan sendiri, gitu loh. Ngerti nggak? Jadi mereka itu nggak percaya adanya Adam yang diciptakan Allah diturunkan di bumi. Mereka itu percaya bahwa kita itu dari tadi yang apa namanya ancient itu selama-lama pinter sendiri gitu. Dan itu ya Syekh Hamzah, guru saya yang satunya cerita bahwa Kuwait itu ngirim 54 pemuda, orang-orang muda ke Amerika untuk sekolah tinggi. Serah balik cuma 4 orang yang masih Islam, yang lain keluar dari Islam. Karena pengaruh itu ilmu-ilmu yang evolusi sekarang yang akhirnya mereka percaya bahwa Tuhan itu nggak perlu gitu loh. Makanya saya nulis buku itu. Itu ada gunanya. Tapi kalau soal Nur Muhammad itu nggak ada relevansinya dan nggak ada bukti sainsnya. Jadi saya nggak ngikutin itu. Gitu. Ya, tapi Jadi sebagai respect saya ininya, dia itu memang ilmu makrifatnya dalam sekali. Tapi saya nggak ngikutin dia. Gitu. Tapi saya nggak bisa nyalakan, nggak bisa benerin.
Ya, tapi yang kalau saya lihat, saya selalu mengambil posisi kalau nggak ada hubungannya dengan yang saya lihat nggak ada gunanya dunia akhirat, saya netral gitu. Gimana ya, Yon? Ya, boleh potong ya, apa namanya? Saya ingin lebih tahu lebih dalam ya tentang, karena udah masuk ma'rifat apa itu. Jadi kebetulan saya juga pernah kira-kira 6 bulan yang lalu lah, ya. Ada orang tua ya di tempat saya ini, di kompleks saya ini. Ada orang tua kebetulan pindah ke tempat ke kompleks saya gitu. Dia cerita mengenai Nur Muhammad itu dengan apa namanya, dengan versi yang agak-agak berbeda lah, tapi ada Nur Muhammad gitu ya. Pokoknya sangat-sangat meninggi, mendewakan sekali gitu ya. Jadi antara Allah dengan Muhammad itu, Nur Muhammad itu relatif udah kayak udah nggak apa namanya, tidak kurang perbedaannya gitu. Tapi saya juga nggak mengerti. Tapi dia cerita panjang sekali gitu. Pokoknya Nur Muhammad dan Nur Muhammad kemarin begitu saya dengerin kayak Akil Siraj itu ada juga, dan dia mencuplik Al-Quran. Nah itu saya belum sempat melihat ayat-ayatnya yang berapa gitu. Tapi rasanya yang dia ada kan dia sebutin artinya itu rasanya sih tidak sedalam itu gitu. Nah, bagaimana orang-orang yang seperti yang ma'rifat itu bisa sampai ke sana dan dan bisa apa ya, kayak di luar logika lah gitu ya, di luar logika. Kalau misalnya Yul kan bisa logika gitu, misalnya tadi agak logikanya misalnya begini kan, misalnya kenapa malaikat kok tahu gitu ya, berarti kan ada sesuatu sebelumnya gitu, kira-kira oke lah. Oleh itu relatif lah ya, relatif, walaupun itu tidak penting, tidak perlu juga kan, nggak ada gitu misalnya, tapi ketika paling tidak ada alasan lah. Lalu ini nggak ada alasan gitu loh untuk itu. Nah, saya melihat orang seperti ini saya jadi kurang percaya keseluruhannya gitu loh. Jadi misalnya juga ada sekarang tuh kan ada namanya kemarin ada juga misalnya gini, ada ustadz di grup mana ya, di grup kita apa di grup sebelah. Itu ada ustadz mengatakan bahwa untuk yang azan itu tidak perlu berdoa lagi. Ya Allahumma setelah azan itu. Iya, da'wati tamah wa sholati. Katanya nggak perlu lagi katanya. Karena dia bilang ininya tuh dasarnya itu karena di hadisnya itu bahwa barang siapa mendengar adzan itu baca doa. Jadi berarti hanya yang mendengarnya aja gitu. Nah, saya bilang pertama, doa itu siapa aja boleh. Kedua, yang adzan pun dengar. Saya ngomong ini saya dengar gitu loh. Bukan hanya orang lain yang dengar, saya juga dengar yang saya. Jadi definisinya tuh tidak masuk logika gitu. Akhirnya saya udahlah, orang ini saya nggak jadikan apa namanya, jadikan saya percaya kepada dia gitu. Apa yang dia ucapkan saya nggak percaya. Artinya kecuali yang memang percaya. Jadi reputasi seperti itu. Kemudian seperti misalnya kemarin saya kirim juga yang misalnya siapa namanya, Saiful Karim kata ya, yang mengatakan misalnya kenapa orang meninggal itu musibah, padahal itu bukan musibah menurut dia, ya kan? Kata dia bilang meninggal itu adalah ultimate ya, sesuatu manusia itu ya memang meninggalnya itu sesuatu yang seperti itu, jadi jangan disebutkan musibah gitu. Nah seperti itu jadi saya mengatakan bahwa wah ini bagi saya gitu ya, bagi saya itu saya nggak pas gitu ya, karena kalau misalnya meninggal itu kan ada bisa dikatakan itu adalah hilangnya apa namanya jiwa kan. Dan di surat misalnya di surat Al-Baqarah 154 tuh
walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wan naqsi minal amwali wa anfusi was samarat gitu. Ya kan di situ wabashiri sabirin alladina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan di ayat 154-nya juga, di 155 tadi. 154-nya kan janganlah kamu mengatakan bahwa orang meninggal fisabilillah itu adalah meninggal gitu. Padahal dia tidak meninggal, tetapi kamu tidak menyadari. Artinya di situ ada 153, 154, 56 sampai 56 itu menyatakan bahwa meninggal itu adalah musibah gitu. Kalau kita hayati secara tidak langsung itu seperti itu kan dia mengatakan, nah itu Saiful Karim mengatakan seperti itu. Banyaklah sekarang YouTube-nya Instagram atau YouTube-nya dia itu yang saya tidak pas gitu. Jadi juga seperti Akil Sirat juga, bukan saya misalnya dia mengatakan itu tapi oh begini ya, mengatakan dia misalnya tentang Syiahnya itu tentang ini, oh pantesan saya juga nggak ngerti yang ini gitu loh. Jadi susah juga untuk dipercaya gitu loh bagi saya gitu. Jadi bukan bukan kita misalnya mencela atau apa, tetapi kan itu adalah kita kebenaran atau kebenaran atau kebaikan atau apa kan kita perlu cari gitu. Bukan untuk menilai sesuatu yang jeleknya saja, tetapi kita kan tidak membenci orangnya gitu. Kita tidak mencintai, tapi apakah dia seperti itu kan? Dan juga misalnya kenapa saya misalnya postingkan kenapa dia berada jadi komisaris gitu segala macam. Dia kan kalau komisaris kan mestinya relatif harus punya kontribusi lah terhadap bidangnya gitu loh. Kok bisa di situ seperti apa itu, bagaimana jalurnya segala macam kan ada hubungan dengan itu segala macam. Ya seperti itulah kira-kira untuk itu. Jadi memperkuat saja sebetulnya. Kira-kira begitu ya. Yang dia omongin yang itu kredibilitasnya. Penting tuh. Tahu nggak kalau makanya ada hadis yang namanya hadis yang sahih, yang dhaif segala macam. Kenapa? Karena yang dilihat sanadnya itu kredibilitasnya. Kalau dari jalur ini ada yang kredibilitasnya dipertanyakan, itu jadi dhaif. Tapi kalau yang sanadnya yang bagus semuanya itu jadi sahih segala macam. Jadi di Islam itu juga seperti itu diajarkan. Artinya itu adalah hak Yoyan kalau ada orang yang ngomong atau ustadz atau siapa yang nilai ini kayaknya kredibilitas dipertanyakan nih, makanya apa yang disampaikan itu saya ragu-ragu. Itu exactly kayak ilmu hadis kan, kita menilai hadis sesuatu itu dari siapa yang bawa ini ya, itu sah-sah aja, itu sah-sah aja, nggak apa misalkan karena tadi Akil Sirat atau siapa ustadz tadi yang ngomong itu kok dia secara keseluruhan tuh meragukan kredibilitasnya, ya udah nggak usah di ini. Tapi di dalam hidup ini kan nggak ada 100% ya Yan. Jadi kita bisa ambil pelajaran dari siapapun yang kita anggap baik gitu. Jadi jangan dipokrol bambu apa dipukul rata semua. Pokoknya kalau dari si ini jelek itu nggak boleh kan. Mungkin Akil Sirat dia dari omongan 100 tuh mungkin ada 5 yang bagus kita ambil. Yang 95 karena nggak kredibel nggak usah diambil gitu loh. Ya, itu juga namanya furqan. Makanya Allah janjiin ke orang yang bertawak itu punya apa? Furqan yang bisa membedakan. Kalau kalau Imam Ghazali itu bagus dia furqan itu kayak melihat perbedaan dari kesamaan dan melihat kesamaan dari perbedaan. Itu orang yang punya furqan itu bisa gitu. Ya, bisa ngelihat yang hal halus gitu loh. Gitu. Jadi intinya adalah jadi kita itu selalu husnudon, artinya dalam arti kita cari yang baik. Itu sekolah-sekolah kita yang Islam yang bagus-bagus itu dia kalau berdebat, kalau kita berdebat itu kan pengen menang ya. Kalau dia justru pengen ngerti, aku ini nggak tahu yang mana, dia tahu yang mana gitu. Jadi fokusnya bukan berdebat yang kayak kita yang sampai muluk-muluk sampai harus menang gitu, enggak. Orang-orang pintar dari kita itu, skor-skor itu kalau berdebat tuh dia pengen tahu ini kekurangan saya apa, kelebihan dia apa yang bisa saya ambil gitu.
Dan itu yang namanya bijak gitu. Ya. Tapi dasarnya adalah kita itu secara umum, karena persepsi itu penting kan. Persepsi is reality kan. Jadi kita harus husnudon dulu. Bersangka baik. Iya, Yul, mungkin Ya. oke, saya sependapat lah. Oke, untuk itu relatif. Sependapat, tapi saya tuh masih ini, mungkin ada yang ma'rifat tadi itu ya, karena tadi saya juga pernah saya dapat orang tua di tempat saya ini, tapi ini sayangnya udah meninggal dia kira-kira 2 bulan yang lalu gitu, dan saya juga nggak berani tanya karena terlalu berat gitu ya untuk memahaminya gitu ya, mengenai tadi Nur Muhammad segala macam itu. Kira-kira apa ya, kira-kira itu kemana sih arahnya gitu ya? Kan kalau Al-Quran kan kayaknya di Al-Quran nggak ada loh Nur Muhammad itu rasanya kalau nggak salah ya. Saya juga Nggak ada ya. nggak pernah nggak ada. Nggak, artinya itu apa ya? Dan apakah kita bisa mempercayai itu, kan tadi Yul juga nggak percaya seperti itu ya. Tapi kira-kira jalurnya kemana gitu ya itu ya, kira-kira. Oke. Itu jalurnya karena dari kata Muhammad nih ya. Jadi banyak orang yang hampir menuhankan Rasulullah SAW. Ngerti nggak? Banyak itu yang apa ya? Ada kan golongan-golongan yang gitu. Jadi begitu ketika Nur Muhammad, wah Muhammad tuh Rasulullah tuh diciptakan sebelum semuanya. Salah ngerti gitu loh. Ngerti nggak? Padahal kalau Akil Sirat kan dia bilang itu nggak ada hubungannya dengan Muhammad Rasul. Sebenarnya kata Muhammad itu dari apa? Dari Ahmad. Kamu tahu nggak di akhirat nama Rasulullah itu bukan Muhammad loh. Namanya siapa? Ahmad. Itu di surat As-Saff ya ta? Iya, As-Saff ayat 3 ya. Asad ayat bukan 3. Ayat 3. Iya, ayat 3. Wa'id kola Isa bin Maryam ya qaumi ya Bani Israel ini Rasulullah ilakum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat ya ya itu ayat 3 itu. Bukan ayat 6 ya, sorry bukan ayat 6 apa ayat 6 sorry bukan ayat 3, ayat 6. Ya, 6. Saya hafal soalnya. Wa'id qala Isa bin Maryam ya Bani Israil inna Rasulullah ilakum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat mubasyiran bi rasul ya'ti min ismuhu Ahmad. Jadi setelah saya nanti akan datang Ahmad. Jadi Rasulullah itu namanya nanti di Ahmad. Dan semua orang Yahudi, Nasrani sebelum Rasulullah datang itu mereka tuh udah tahu bahwa yang namanya Ahmad akan turun, akan di Yathrib ya, yang sekarang Madinah itu. Makanya sebelum Rasulullah datang itu banyak orang Yahudi dan Nasrani yang udah di situ. Ngerti? Karena pengen mereka dari bukunya, dari Taurat Injil itu mereka tahu bahwa ada nabi yang akan datang namanya Ahmad. Dan mereka percaya bahwa kalau Yahudi dari golongan Yahudi dan gitu kan. Tapi ternyata dari golongan Arab. Dan namanya bukan Ahmad tapi Muhammad. Waroko ya, Waroko bin Nawfal. Waroko bin Nawfal itu kan waktu di Mekah ya. Dia orang tua Mekah. Kan ini udah ngomong di Yathrib di Madinah itu pada datang semua, dan waktu Rasulullah itu umur 12 kan diajak pamannya untuk berdagang kan. Mereka langsung datengin. Hati-hati nih keponakanmu nih. Karena kita tahu dia itu makanya bakal jadi nabi. Tandanya banyak tuh. Dia selalu diikutin awan. Ya, kemudian ada di mananya gitu ya. Di sini di belakang deh. Itu ada bunder gitu, ada tanda bunder gitu. Dia bilang coba buka itu belakang. Pasti ada itu. Benar dibuka ada. Gitu. Jadi orang Yahudi itu makanya disebut di Al-Quran, orang Yahudi itu tahu mengenal Rasulullah lebih kenal dari anaknya, gitu nggak? Ngerti nggak? Dan waktu itu mereka nggak ngira kalau namanya Muhammad, tapi mereka nyari Ahmad. Makanya kalau di gua-gua di orang Yahudi, orang Nasrani itu ada tulisannya A gitu ya, Ahmad. Karena mereka mencari itu Ahmad.
Nanti di akhirat Rasulullah itu namanya Ahmad. Maka cucu saya namanya Yusuf Ahmad. Gitu. Oke. Seru ya. Jadi Ya jadi udah seru jadi, seru. jadi intinya begini, Hmm. memang ma'rifat itu ini ma'rifat yang benar ya. Itu coba deh, saya pernah kok kalau kita mempelajari Asmaul Husna ya, dari ma'rifat yang paling dasar itu ya. Itu bisa kelihatan bagaimana dahsyatnya Allah itu. Tapi kemudian juga jadi seimbang, 99 itu seimbang. Jadi ada rahmah, ada yang apa azab. Jadi Allah tuh maha maha pengasih tapi juga maha membalas segala segala macam itu seimbang saya lihat. Jadi kalau kita mengenalnya ma'rifat seperti itu positif, tapi ada orang yang saya dengar ya orang orang yang sempalan NU atau gimana. Yang ma'rifat itu mereka tuh merasa karena begitu dekat dengan Allah sehingga dia merasa dia kayak bagian dari Allah. Jadi sehingga nggak perlu sholat. Dia bilang sholat itu buat kamu yang masih jauh dari Allah. Aku udah nggak perlu, aku udah satu dengan Allah gitu. Kejawen juga kayak gitu. Itu ma'rifat yang salah. Ya, begitu. Oke. Iya, Iya. Jadi iya, iya, iya. Oke. intinya kalau saya mendengar kayak apa Ruh Muhammad. Intinya saya nggak tahu dan saya nggak terus sok Hmm, tahu hmm, ngomong itu salah itu benar. Saya nggak tahu, gitu. Dan Ya, bagi saya itu nggak relevan. Itu nggak ya, relevan ya buat benar. buat saya. Mungkin buat yang lain Ya, relevan karena dia dengan ngomong begitu banyak. Ini dia laku dapat 15 juta tiap ngomong. Itu nggak tahu. Tapi bagi saya nggak relevan. Saya nggak mau lebih dalam membuang-buang waktu saya. Gitu ya Yon. siap. Kayaknya udah tuntas ya ini. Oke. Semua pertanyaan udah ya. Ya Apa udah lagi? ya Mas. Oh tadi udah yang Wasila kan udah tadi Pak. Jadi ceritanya tadi Pak Wu Wasila tuh. itu. Wasila kan Mbak Wawu ya. Wasila tuh apa namanya intinya kan jalan menuju Allah melalui tasawul ya. Ya ta. Jadi yang dibenarin itu adalah wasilah itu langsung pada Allah atau pakai amalan-amalan soleh kita, doa yang baik. Jadi kayak contohnya di zaman Rasulullah itu ada 3 orang kan yang di dalam gua itu, yang dia pakai tawasul, pakai wasilah karena pengen keluar dari itu. Yang satu berdoa, ya Allah, aku udah bantu kemarin tetanggaku mau mati, aku bantu ini apa dia jadi hidup lagi. Didorong gerak sedikit. Ada yang aku membantu orang tuaku segala macam. Akhirnya dengan 3 doa itu yang wasilah itu bisa buka kayak itu. Wasilah boleh kayak gitu, tapi wasilah nggak boleh ke orang yang udah mati di kuburan. Wahai apa namanya ustadz atau kiai ini yang sudah mati, doakan aku kaya raya bangsanya gitu nggak boleh. Atau juga wasilah misalkan baca surat apa wasiat supaya kaya, supaya ini supaya apa berkuasa segala macam itu nggak boleh. Ya dah. Jadi seperti itu. Wasilah itu memang semua tuh selalu ada 2 sisi ya. Kayak AI sekarang itu juga ada bahayanya, ada untungnya. Pisau itu bisa istri saya masak pakai pisau, tapi bisa juga membunuh juga kan. Jadi kita harus lihat semuanya itu ada 2 sisi. Tergantung kita pakai gimana. Wasilah juga begitu. Makrifat juga begitu. Semuanya begitu. Yang wasilah pakai air doa itu gimana, Mas? Gak dengar? Pakai air. Kan kadang Pakai air. saat Pakai mana pakai air di itu ya. Rasulullah pilih sendiri air. waktu karena Rasulullah itu tiap hari itu di luar tuh selalu banyak orang ya. Apa namanya? Yang minta tolong, yang minta doa gitu kan. Mereka waktu itu dingin. Ini cerita waktu itu dingin kan dia bisa dingin sekali ya. Itu pada bawa air gitu. Rasul nyelupin kan tangannya, gitu, sambil berdoa gitu. Rasulullah gitu eh, berdoa. Tapi itu Rasulullah ya, tapi terus dia diminum gitu ya. Tapi bukan karena ini, tapi itu sebagai simbolis ya. Sampai Rasulullah tuh kedinginan.
sampai gemeter gitu terus karena Rasulullah ya terus sama terus. Ya, memang ada itu ceritanya ada itu. Tapi terus kemudian ada modal-modal orang yang biasa-biasa begitu juga. Wah, gini terus dihormati gitu. Kita lihat memang kita bisa minta wasilah kepada orang soleh. Ya, tadi saya sebutkan juga ya. Wasilah karena apa? Eh, Allah tuh dekat dengan orang-orang yang soleh, yang Rasulullah gitu. Dan kita deketin Allah melalui itu juga bisa. Walaupun langsung itu lebih bagus ya. Makanya kalau di Islam diajarin kan kalau berdoa itu doa ke Rasulullah dulu. Itu maksudnya begitu. Jadi kayak precondition gitu loh. Kalau kita berdoa itu selalu Allahumma sholli ala Muhammad selalu gitu. Salat mayat juga begitu kan. Itu supaya kondisinya itu kita Allah itu kondisinya ke sesuatu yang Allah ridhoi. Jadi kayak disebutkan Rasulullah itu. Orang-orang yang tapi yang masih hidup ya, orang yang soleh yang masih hidup. Kalau orang mati dipakai wasilah itu bisa banyak lari ke syiriknya, makanya nggak boleh itu. Apalagi Mbak Wawo. Air doa itu nggak apa-apa ya, Ustaz aja. Nggak apa-apa, tapi jangan dianggap airnya jadi zimat terus disimpan. Jangan airnya ya, artinya tetap semuanya itu yang mengizinkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Dari sains itu dibuktikan, ya. Molekul-molekul air itu bisa nangkep. Jadi ada sains yang bahwa kalau suasananya bagus tuh air tuh bagus untuk diminum. Ya, jadi air itu sesuatu yang luar biasa. Makanya zam-zam, apalagi zam-zam itu luar biasa katanya. Dan air itu bisa nangkep apa ya? Kayak doa itu bisa. Dan itu sebenarnya orang Islam harus bikin research itu. Gitu. Tapi bukan terus wah ini jimat nih. Tapi jangan percaya sama airnya gitu loh. Jangan percaya Jangan sama airnya, tetap itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan apa namanya itu niat kita itu gitu. Kan itu kan kayak simbol. Jadi kalau kita kayak air ini jadi doanya kayak kita ngelak doa gitu loh. Sebenarnya itu kan apa ya psikologis ya. Ya tapi kalau kita doa gitu, oh ya doain kan cuma lewat udara gitu, nggak mantep gitu, kayak ada yang begitu kan. Cuman hati-hati karena itu kan apa namanya wilayahnya itu wilayah yang sangat tipis dengan syirik ya, gitu loh. Kalau kita salah atau terjerumus karena godaan setan ya bisa saja jadi syirik. Tapi saya nggak berani minum itu karena Rasulullah sendiri begitu kan. Rasulullah sampai kedinginan. Sampai sahabatnya, nggak apa kasihan mereka tuh kan mereka pengen gitu. Udah kedinginan ini gemeter gini tetap dicelupin ini gitu. Tapi waktu itu kan murid-murid Rasulullah orang-orang itu tahu dia nggak jauh dari syirik ya. Bahayanya sekarang yang juga bilang kita kan gampang ke syirik ya. Jadi lebih mendingan dihindari karena pertama kita bukan tingkatnya Rasulullah. Nggak ada orang yang tingkat Rasulullah yang kita. Jadi yang bahaya. Jadi kalau selalu sudah makrifat ya. Islam itu diajarkan kalau jangan masuk ke sesuatu yang bahaya. Itu diajarkan. Kalau kita tahu itu bahaya kita masuk, kita kena, itu dosa kita sendiri. Makanya kita harus waspada. Ya, kita pilih-pilihlah kekuatan kita di mana gitu. Saya sebenarnya arahnya ini ada yang jadi memanfaatkan untuk cari dana itu menjual gitu loh. Dijual. Ya, kalau sudah seperti itu kan ya bisa lihat sendiri lah, bisa anu sendiri kan. Ada dulu dong menyimpulkan. Ada yang kalau itu Ka'bah kan biasanya kita diganti itu kan kiswah itu. Ada yang potong-potongannya jadi jimat di rumah itu syirik udah. Itu udah syirik itu. Ada yang di rumah dicantolin apa ayat-ayat Quran masukin ya cantolin di depan itu udah syirik ya. Kayak gitu. Apalagi yang jualan ini itu udah bisnis. Ya, kita bisa evaluasi sendirilah ya. Ya dengan makanya
lebih banyak Yul mau nanya Yul ya. mengenai doa. Kan kita pada saat tahajud dan kita berdoa gitu. Kadang-kadang saya berdoa untuk ayah ibu yang udah meninggal tanpa menyebut gitu loh, cuman dalam hati gitu. Ini doa saya sampaikan kepada biasanya gitu ya. Apa tanpa alamat misalnya, alamat hanya di hati itu nyampe ya? Apa itu sepadan? Ya kalau yang namanya Allah itu kan itu. Tapi mendingan dilafazkan kan, dengan perintahnya dilafazkan kan. Dilafazkan ya. Dilafazkan, diucapkan gitu. Ya toh, makanya ya di batin sah-sah aja, tapi ya kan ada di agama selalu gitu kan. Mana yang lebih baik, yang afdol gitu. Ya toh. Sekarang Sokat cinta sama cewek. Nggak pernah diomongkan cewek, nggak tahu kan. Harus dilafazkan I love you gitu kan sangat. Ya nggak? Iya. Kalau Ya lu ngerti itu. dibatin aja ceweknya lari. Jadi Ya, lafaz ya. Harus lafaz ya. ada dua pendapat juga. Ada yang cukup dengan dibatin, tapi bisa juga mungkin ada yang mengatakan bahwa harus dilafatkan dan sebagainya itu loh, karena kalau di dalam sholat kan hanya ayat-ayat Al-Quran yang kita lafatkan kan, tidak menggunakan bahasa lain, tetapi dengan dibatin ya insya Allah itu ada yang membolehkan seperti itu, nggak masalah. Ya, Makanya Rasulullah kan dalam sholat dan sujud itu kan sampai berjam-jam juga begitu, karena itu kan berdoa juga. iya. Kalau Rasulullah nggak Iya kan? boleh. Kalau Rasulullah itu lafadznya bagus. Oh, Ya, iya. Umat pokoknya, demi umat. Iya, sebetulnya kita mendoakan orang tua kita dengan dengan bahasa Arab, doa yang sering kita lantunkan itu di dalam sholat kan boleh juga waktu sujud itu. oh iya. Istighfar kan itu. Iya. Apa itu? Au maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya, Itu banyak. sambil batin mendoakan ya diberikan syafaat, syukur kita bisa kita keluarga anak cucu ya bisa diberikan jalan yang sama, berkumpul dengan beliau-beliau di akhirat dalam di surganya Allah kan begitu. Emang kan di Islam kan saya bilang tadi ada tingkatan kan, yang ini yang paling afdol, ini nomor 2, 3, kayak namanya. Kalau kamu nggak bisa ini berdoa aja, kalau nggak bisa segala macam kan selalu ada itu. Tapi kita kan pengen surga yang bagus, yang tinggi, bukan ya Allah aku kasih surga yang paling rendah dong, kan nggak ada kan. Paling tinggi dalam kalau paling tinggi ya kalau dalam amal ya paling tinggi, paling top. Kalau lafaz itu banyak kan di surat-surat namanya kul, katakanlah kul, ya, itu indikasi bahwa kita kul, say it, lafaznya. Insya Ya Allah. Pak, maaf mau tanya mengenai doa. Misalkan ini ada teman saya, tolong doain istri saya dong. Dia hanya bilang gitu. Saya bilang, namanya siapa? Misalkan si Fulan, binti siapa gitu loh. Wah emang bini gue udah mati? Enggak gitu. Orang doa tuh harus pada tempatnya. Misalkan aku ingin berdoa kepada si Fulan binti ini gitu loh. Marah teman saya. Ya lo gue udah mau doain ini. Lo gimana sih? Emang nama bini lo, saya mau doakan si Susan. Susan kan banyak di dunia ini. Tapi Susan binti apa gitu loh. Terus dia diam aja udah. Jadi ya ada konflik juga. Jadi artinya, oh tolong dong doain bini gue. Iya, bini lu namanya siapa? Binti siapa gitu. Tapi kesinggung dia. Loh, emang bini gue udah mati? Enggak, orang kan doa supaya tepat. Nih si ini. Saya juga kalau baca Yasin, Abdul Wahab bin Nyakman, Halimah binti Usman. Saya doa ibu saya gitu. Saya bilang,
Ya terserah lo Addressnya deh, ya. marah dianya. Jadi ya udah saya ya bingung Mustari juga saya. Mustari Mau bin doain. siapa? Mustari bin siapa? Bin Wahab. Nah, makanya masih hidup kan? Nggak harus mati. Masih hidup. Iya, makanya saya bilang saya mau doain istri Bapak supaya jelas sama Susan binti Mahmud misalkan gitu. Gitu. Oh, ya semua bininya teman saya sehat, sembuh. Ya, susah dong saya bilang. Ah udahlah nggak usah lah, marah dia ya udah. Jadi saya doain. Itu kayaknya Konflik jadi. bininya kan dia takut kalau bininya ketahuan banyak itu. Kan ya enggak. Jadi artinya kan kita seperti Pak Dek Sakat bilang, Pak saya mau doain bapak saya, tapi orang tua nih, yang jelas Abdullah bin apa gitu, ini Siti binti gitu supaya oh ini mau doain, jadi fokus gitu. Lo kalau doa ya semua orang Islam yang ada di dunia ini semua sehat walafiat ya nggak gitu dong, itu Oke. umum kan gitu. Sekarang kita minta Saukat untuk doain Agung karena Saukat itu paling deket sama Agung. Iya, jadi Ya. Agung bin, Sarwono apa kan gitu. Kita aminin deh. Saukat. Iya, iya. Enggak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan kita berdoa untuk kesembuhan rekan kita Agung Sarwono karena saat ini kondisinya cukup kritis, di tempat tidur aja dan beritanya susah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, dan seandainya Allah mengambilnya, kita doakan supaya di akhir-akhir perjalanannya mendapatkan husnul khotimah. Insyaallah. Karena husnul khotimah ya. Insyaallah. Karena dalam kenyataan yang saya tahu, saya pernah bercakap bahwa keimanan Agung agak tipis ya dibanding kita. Mudah-mudahan yang saya minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala ini diberikan Amin. sesuatu yang bisa membuka dalam saat seandainya memang harus diambil di saat-saat terakhir. Karena dalam kehidupan Agung itu juga orangnya menyenangkan, jujur, suka bercanda, tidak pernah menyakiti orang lain secara kemanusiaan. Amin, amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga teman kita mendapat cahaya kesembuhan ya. Amin ya rabbal alamin. Amin rabbal alamin. Kalau ketemu sampaikan salam saya ya, Saukat. Insyaallah. Iya. Amin. Saya juga nanti doakan, nanti malam tak doakan insyaallah. Kalau nggak ada, kalau nggak ada tolong ditutup Saukat. Iya. Saya sangat terkesan karena kita bisa berempati ya terhadap kondisi rekan kita, dan yang kedua kita membahas hal-hal yang sebenarnya agak abu-abu, yang tadinya agak abu-abu ya, seperti Nur Muhammad apa gitu, saya tadinya nggak tahu itu, dan ada beberapa jalan untuk tawassul ya, wasilah, agar doa-doa kita itu expressway lah, istilahnya expressway, masuk jalan tol menuju ke catatan baik kita di sisi Allah.
Saya kira demikian. Terima kasih kepada rekan-rekan dan kepada Mbah Yul. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.